Di saat pusaran kontroversi yang dibuat oleh Ahmad Dhani terkait video kompilasi berisi gibah dan fitnah yang turut menyeret nama Maya Estianty, kini muncul sosok yang tidak asing lagi di telinga masyarakat, yakni Pinkan Mambo. Pinkan sendiri dikenal sebagai mantan teman duet Maya Estianty di grup musik Ratu pada era 2000 hingga 2004. Saat itu, hubungan Pinkan dengan pasangan suami istri tersebut terbilang cukup dekat. Maya adalah sosok yang membantunya bersinar di industri musik, sementara Dhani dikenal sebagai produser yang membuka jalan bagi karirnya. Namun, semua itu berubah ketika Pinkan memilih keluar dari Ratu dan memutuskan untuk bersolo karir. Kini, bertahun-tahun setelah perpisahan itu, Pinkan justru menjadi salah satu orang yang sangat berharap agar permasalahan antara Maya dan Ahmad Dhani bisa diselesaikan secara baik-baik. Pinkan menyebut dirinya turut prihatin melihat kedua sosok yang pernah sangat berjasa dalam hidupnya harus terus berseteru di ruang publik. Lantas seperti apa harapan dan pendapat Pinkan melihat kontroversi yang terjadi antara kedua teman dekatnya itu? Oh, no comment lah, no comment. Aku sayang dua-duanya. Jadi aku cuma bisa doain semuanya baik-baik aja. Mas Dhani, Bunda Maya, Teteh Mulan, semuanya baik-baik aja. Aku no comment lah guys, soalnya ingin nggak ngerti masalahnya apa. Iya. Ngeri lah komen kayak gitu, nggak ngerti aku masalahnya apa. Lah gue kagak ngerti, katanya Mbak Mulan lebih ngerti Mbak Maya loh. Keluarganya mereka mah nggak ngerti. Pokoknya no comment lah, pokoknya itu urusan mereka. Aku doain aja biar semuanya baik, anaknya sehat, Safia, Al, El, Dul, semuanya sehat. Aku doain aja yang baik-baik buat mereka, biar mereka lancar rezekinya. Itu aja. Namanya semua orang mah pasti bisa, iya bisa enggak. Maksudnya yang namanya manusia pasti inilah. Pasti namanya manusia itu hidup, bernafas. Kehidupan juga selalu berjalan. Jadi aku nggak ngerti masalahnya apa. Mungkin Mas Dhani sama Mbak Maya mau pesan gak nih donat? Donat Pinkan enak. Mbak Maya, Mas Iwan Musri, boleh. Mas Iwan beli donatnya Pinkan. Mas Dhani, Mbak Mulan, beli donatnya nih Mas Dhani. Sejak memutuskan untuk bersolo karir setelah keluar dari duo Ratu, perjalanan hidup Pinkan Mambo memang bak roller coaster, penuh dengan pasang surut yang tak terduga. Di awal karir solonya, Pinkan berhasil mencuri perhatian publik lewat karya-karyanya yang banyak digemari oleh para pecinta musik Indonesia. Lagu-lagunya seperti Kekasih Tak Dianggap hingga Kasmaran sempat menjadi anthem bagi generasi 2000 dan mengukuhkan namanya sebagai salah satu solois papan atas kala itu. Namun seiring waktu, kehidupan Pinkan mulai berubah. Bukan karena popularitasnya meredup, tetapi lebih karena keputusannya untuk memprioritaskan peran sebagai seorang ibu rumah tangga. Meski begitu, jiwa seni Pinkan tak pernah benar-benar padam. Sebagai penyanyi yang pernah mengecap manisnya popularitas, ia mengaku masih menyimpan mimpi besar untuk membawa namanya ke kancah internasional. Sebenarnya bukan redup. Iya contohnya gitu yang maksudnya tetap aja dikenal orang banyak. Lah aku bukan redup, aku kalau itu dia udah redup. Aku nggak menang. Aku kan malah tinggalin waktu aku zaman Kekasih Tak Dianggap, malah aku tinggalin ke Amerika. Kenapa? Karena udah biasa, karena aku udah jadi diva di Indonesia. Justru sekarang adalah bagaimana cara aku dikenal seluruh dunia, bagaimana bisa menjadi Blackpink, bagaimana bisa duet sama Mariah Carey. Kalau aku di Indonesia udah biasa, jadi aku udah bukan nominasi aku lagi untuk menjadi diva di Indonesia karena aku adalah diva. Jadi dia tuh meriti karir. Seorang diva dan pengusaha. Sekarang kan aku pengusaha.
Aku diva dan pengusaha dan artis internasional going to be akan sebentar lagi untuk meninggalkan Indonesia dan keliling dunia. Betul. Jadi dan aku akan membuka lapangan kerja ribuan jutaan orang buat orang banyak di Indonesia. Jadi dia itu bakalan go internasional kayak duet sama Beyonce, Biore, Mariah Carey, Mariati. Tapi aku juga aku gak bakal duet sama Michael Jackson, kan Michael Jackson udah nggak ada. Udah nggak ada soalnya. Iya, ya begitu. Bisa. Sampai-sampai yang aku pengen duet sama Mariah Carey, Beyonce, sama Christina. Jadi Mariah Carey featuring Mariah Carey gitu yang cocok ya, Mariah Carey. Kayaan aku lah dibanding Mariah Carey. Aku kan pengusaha. Betul. Usaha. Dan aku Mariah Carey kan belum tentu udah pernah jatuh. Kalau aku udah pernah kejedot. Kalau kamu mau musruk yang bukan kejedot lagi. Sekarang dari bawah ke atas itu biasa. Tapi kalau dari bawah ke atas, di bawah lagi, di atas lagi, di bawah lagi itu gitu. Wow banget. Kayak dia kan dulunya kan usaha aku kayak 50 ada di otak semua usaha aku. Kan kalau orang-orang mah kayak jatuh kaya terus. Kan kalau dia mah kan jatuh kaya, tuh kan miskin, kaya lagi, stres. Kan enggak gitu yang emang orang kalau untuk waras harus stres dulu. Kalau orang belum pernah stres belum waras. Selain bercita-cita untuk kembali menorehkan prestasi sebagai penyanyi go internasional, Pinkan Mambo ternyata juga memiliki mimpi besar lain yang tengah ia perjuangkan, yakni menjadi seorang pengusaha sukses. Mimpi tersebut perlahan ia wujudkan dengan memulai langkah-langkah kecil dari bawah. Di sela kesibukannya sebagai ibu rumah tangga, Pinkan kini juga disibukkan dengan berbagai aktivitas berdagang. Ia memilih untuk terjun langsung ke dunia usaha, memanfaatkan waktu luangnya untuk belajar, sekaligus mencari peluang. Salah satu bisnis yang kini tengah ia fokuskan adalah berjualan donat dan aneka makanan ringan lainnya. Aku itu otodidak, Kak. Iya, belajar sendiri, iya. Semuanya ya, dari pesanan sampai berangkat. Donatnya udah 3 lusin. Baru dua lusin. Aku kan sama-sama punya kegiatan ya. Aku juga kan kegiatannya di pasar, di lapak singkong aku. Jadi aku sambil nge-live streaming sambil ada kegiatan juga. Kalau dia kan di sini banyak pesanan sambil nge-live juga di sini. Jadi sambil order. Nanti karyawannya akan ada banyak. Keputusan Pinkan Mambo untuk berjualan donat memang tak lepas dari sorotan publik, terutama mengingat dirinya pernah menjadi salah satu penyanyi papan atas tanah air. Sosok Pinkan yang dulu dikenal dengan gaya glamor di atas panggung, kini justru tampil sederhana, sembari mempromosikan dagangannya. Banyak yang mengaku salut dengan langkah Pinkan yang mau menanggalkan gengsi demi membantu perekonomian keluarga kecilnya. Namun, tidak sedikit pula yang memberikan komentar miring, mengingat statusnya sebagai mantan artis terkenal. Apalagi, sejak Pinkan jarang muncul di layar kaca, kehidupan pribadinya kerap menjadi bahan perbincangan hangat publik. Pinkan beberapa kali terlibat dalam berbagai masalah yang mencuri perhatian, baik sebelum maupun setelah menikah dengan Arya Han. Meski demikian, Pinkan mengaku sudah terbiasa dengan berbagai komentar negatif yang datang padanya. Lantas, apa yang membuat Pinkan masih enggan muncul di layar kaca? Benarkah dirinya sempat dibuat kecewa oleh orang terdekat yang membuatnya sering menolak tawaran untuk manggung? Sebenarnya sih gini, kita itu kan kalau public figure itu nggak selamanya itu di bidang entertain gitu kan. Artinya kita harus bisa menjadi pengusaha gitu. Jadi biar supaya kalau biar supaya nggak direndahin orang. Betul gitu. Jadi biar kan yang nawar nyanyi nggak ngata-ngatain kita, kan orang susah, budget 5 juta aja mau ya, terus semena-mena seenak otaknya aja. Iya. Kalau kita pengusaha, kita nggak hargain kita 100 juta aja sering aku tolak, tapi 5 juta kita terima kalau orangnya baik.
Kalau kita mah rezeki kita terima ya, selama orangnya itu menghargai kita ya. Apalagi kita waktu itu belum bisa makan, ada rezeki kita terima, berapa aja kita terima ya basically. Cuma kalau orang yang nggak bisa hargain kita, kalau sekarang intinya misalnya aku ada uang, aku aja lah yang bayarin hidupnya dia. Dia mau hidupnya berapa sih biaya hidupnya dia, aku aja yang bayarin. Atau enggak kita tolak aja, mau bayar 1 miliar juga mau ngatur-ngatur aku tolak langsung di tempat. Langsung aku blok WA-nya. Dulu waktu aku adalah pokoknya dulu banget, tahu kan masalah itu. Nah, itu banyak titik terendah aku, Mbak, sering. Orang mah kalau kaya naik doang kaya itu biasa. Tapi kalau aku naik, turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Jadi kita tuh hidup harus bisa, besok misalnya Tuhan izinkan kita turun, B aja lagi. Orang turun tuh B aja. Tapi orang hebat itu gimana caranya naik lagi. Kalau orang naik aja nggak pernah turun, nggak pernah naik, maka orangnya tuh nggak pernah ngargain orang. Biasa aja lagi kalau orang naik doang nggak pernah turun biasa. Kalau dia kan hebat itu prosesnya bukan hasilnya. Proses.